Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisma Ayu Novianti, NIM 10. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai PKM kewirausahaan saya dengan judul Permen Liga, Brokoli dan Buah Naga, Permen Sehat, Nikmat, Kaya Manfaat. Selanjutnya, outline yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum rencana usaha, bab 3 metode pelaksanaan, dan bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Selanjutnya yaitu latar belakang dari PKM ini. Berikut merupakan tabel dari keberadaan penderita gizi buruk yang ada di Indonesia. Dapat kita lihat bahwasanya pada tabel berikut merupakan kota-kota yang masih terdapat penderita gizi buruk, di mana pada kota Gresik ini masih terdapat sekitar 25 orang yang menderita gizi buruk. Perkembangan nilai gizi di setiap tahun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik tercatat sebanyak 111 orang yang masih menderita gizi buruk yang terdapat di 18 kecamatan di Kota Gresik. Hal ini dikarenakan konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran pada masyarakat dan anak-anak yang menurun dan kurang, sehingga akan menyebabkan beberapa penyakit. Yang pertama dapat menyebabkan penyakit kanker, menurunkan daya imunitas di tubuh, dan dapat menyebabkan penyakit pada pencernaan. Sehingga dari latar belakang berikut, saya membuat produk berupa permen liga, di mana permen liga ini merupakan permen yang terbuat dari sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya yaitu manfaat dari PKM ini. Yang pertama, potensi di bidang ekonomi. Yang pertama, menjadi peluang mahasiswa untuk membuka wirausaha. Yang kedua, menjadi lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di sekitar tempat produksi atau home industry. Yang ketiga, menjadi sumber penghasil bagi petani brokoli dan juga buah naga. Manfaat yang kedua, potensi di bidang kesehatan. Permen liga ini untuk meningkatkan konsumsi akan sayuran dan buah-buahan pada anak-anak yang dapat memenuhi kebutuhan gizi pada anak. Selanjutnya yaitu luaran yang diharapkan. Yang pertama, dihasilkannya produk permen sayuran dan buah-buahan ini sebagai suatu produk permen yang terbarukan. Yang kedua, terciptanya peluang usaha yang bergerak di sektor home industry. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas inovatif mahasiswa dalam rangka bereksperimen dan menghasilkan hasil karya yang bermanfaat dan tepat guna. Yang keempat, menciptakan mahasiswa yang dapat membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya yaitu gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, prospek pengembangan permen liga, di mana permen liga ini lebih mudah untuk mengonsumsi sayuran dan buah-buahan yang mengandung banyak kandungan vitamin. Yang kedua, keunggulan produk dari permen liga ini. Yang pertama, permen liga ini terbuat dari brokoli dan buah naga yang memiliki banyak sekali vitamin. Yang kedua, memiliki sasaran pasar yang luas karena konsumsi permen dari liga ini dapat dinikmati oleh semua kalangan. Yang ketiga, perpaduan dari sayuran dan buah-buahan ini akan menghasilkan cita rasa dan tekstur yang berbeda dibandingkan dengan permen-permen olahan yang lain. Yang ketiga, peluang usaha, di mana belum ada home industry yang mengembangkan produk ini, terutama di Kota Gresik. Yang keempat, sebagai media promosi yang digunakan, yaitu dapat berupa pamflet, spanduk, dan juga media promosi lainnya. Yang kelima, yaitu strategi pemasaran, yaitu terdapat kebijakan produk, kebijakan harga, kebijakan promosi, dan juga kebijakan distribusi. Selanjutnya, yaitu metode pelaksanaan yang digunakan, yaitu pertama, potongan buah naga dan brokoli dihaluskan dan dilarutkan ke dalam air yang memiliki perbandingan antara buah naga, brokoli, dan air yaitu sebesar 1:3:4. Selanjutnya, mendidihkan campuran air, gula, dan glukosa hingga mencapai suhu 80-90 derajat Celcius. Yang ketiga, campuran potongan buah naga dan brokoli tersebut yang telah dilarutkan dimasukkan dan diaduk secara merata hingga mencapai suhu 100-110 derajat Celcius. Yang keempat, gelatin yang telah dilarutkan dengan air akan ditambahkan ke dalam larutan permen dan diaduk secara perlahan. Yang kelima, yaitu suhu turun mencapai 90 derajat Celcius dan ditambahkan asam sitrat dan dimasukkan, setelah itu ditambahkan esens. Selanjutnya, permen yang telah dituang ke dalam cetakan tersebut akan disimpan pada suhu ruangan. Selanjutnya, ditutup menggunakan aluminium foil selama 24 jam. Yang terakhir, permen tersebut akan dikeluarkan dari cetakan dan dilapisi dengan tepung tapioka dan tepung gula yang sebelumnya telah disangrai terlebih dahulu dengan perbandingan 1:1.
Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Di mana strategi pemasaran pada PKM ini yang pertama yaitu produk. Permen liga ini merupakan permen sayuran dan buah-buahan yang mempunyai kandungan vitamin yang dapat meningkatkan selera makan terhadap buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Yang kedua yaitu distribusi. Metode yang digunakan pada PKM ini yaitu dengan penjualan secara langsung ke konsumen dan juga menitipkan produk ini ke distributor lain. Yang ketiga yaitu harga jual, di mana permen liga ini dijual dengan harga yang sangat relatif murah sehingga semua kalangan dapat dengan mudah membelinya, di mana harga jual dari permen liga ini sebesar Rp2.000. Yang keempat yaitu promosi, di mana pada pembelian satu toples permen liga ini akan lebih murah jika dibandingkan dengan pembelian persatuan. Yang kelima yaitu pengemasan, di mana produk dari permen liga ini akan dikemas dengan menggunakan plastik dan diberi batang permen dan akan dikemas dalam toples. Selanjutnya, biaya dan juga jadwal kegiatan. Berikut merupakan tabel dari anggaran biaya, di mana biaya yang diperlukan untuk membuat produksi permen liga ini selama 4 bulan ini yaitu sebesar 10 juta, di mana rinciannya berupa peralatan penunjang, bahan habis pakai, perjalanan, dan juga kebutuhan lain-lain. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan dalam produksi permen liga ini yaitu dilakukan selama 4 bulan, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.